pernah piara ikan arwana itu sampai dengan 27 tahun. Saya masih ingat betul itu seumur anak saya. Kejadian sama juga, saya jatuh dari megatank. Lubangnya cuma segini, nggak lebih lebar daripada ini, tapi ikan bisa keluar. Ikannya coba ukuran bagaimana berapa? cara? Ukurannya ikan berapa? Ukurannya mungkin sekitar 40-an juga. Wow. Jadi saya percaya memang ikan ini bisa mengolah bala mungkin ya kalau saya sebut. Ya antara percaya nggak percaya tapi mengalami gitu loh. Ya saya sendiri banyak. Halo Koko Benson. Halo juga. Ya Koko, ini mau tanya, arwananya itu begitu banyak ya. Itu boleh tahu nggak historinya kok? Sebetulnya kalau dibilang saya piara banyak itu dulu sih nggak sebanyak. Dulu paling 1 ekor, itu taruhnya di kantor. Cuman saya melihat banyak sekali keunikan dari ikan arwana ini. Bukan karena harganya yang mahal, akan tetapi contoh umur panjangnya ikan arwana ini, dimana saya pernah piara ikan arwana itu sampai dengan 27 tahun. Saya masih ingat betul itu seumur anak saya. Jadi pernah kejadian saya piara sampai 27 tahun. Kurang lebih ya, itu yang menarik buat saya. 27 tahun. 27 tahun tidak kurang. Dari ukuran? Waktu itu saya ambil mungkin sekitar 10-12 cm. Oh. Ya. Dan sampai sekarang suratnya mungkin kalau dicari masih ada di kantor. Saya ada apa? Surat istilah surat sertifikat lahirnya lah gitu. Oh, luar biasa ya. 27 tahun di akuarium nggak gampang. Nggak gampang. Kebetulan akuarium kita juga besar ya. Akuarium itu 3 meter ya. 2,9 sekian gitu. Cukup besar lah, cukup besar. Besar ya. Ya. Dan piara sudah pindah akuarium mungkin 5 kali. Karena waktu kecil piara di ukuran akuarium 60 cm, lalu pindah ke 1 meter, pindah ke 1,5 meter, bahkan terakhir udah besar, ya udah pindah ke yang 3 meter. Lalu keunikan lainnya, pernah sekali saya bilang mau dijual ikan itu. Saya ingat sekali. Dia mengatakan, ini mau dijual lah kalau ada yang mau beli. Ikan itu seperti ngerti. Mau bunuh diri dia. Oh. Nabrak kiri kanan, kaca pungpang. Nah, di situ akhirnya baru bilang, Nek, manggil dia nenek lagi. Nek, bercanda aja. Nggak beneran mau dijual. Nah, baru dia tenang. Dan selama itu saya kasih makan, yang biasanya dia itu lahap, dia nggak mau makan. Tapi karyawan yang biasa ngebersihin akuarium kasih makan, dia makan. Nah ini kan unik, kayak ngerti aja gitu, dia lagi sebel sama kita gitu. Nah ini unik. Nah itu sampai dengan sekian lama saya udah nggak piara lagi, dan hanya sisa kaviat 1 bekas tank mat dia. Lama nggak piara, beberapa tahun nggak piara.
baru piara lagi. Ada yang kebetulan hadiah buat saya waktu itu, ITL short body, bahkan menurut saya berbakat sumo waktu itu. Dan dapat kejadian lagi yang aneh juga. Pada saat itu ada keluar bintik putih di matanya, sehingga saya minta, kebetulan ada dokter ikan yang sekarang lagi wawancara saya, mengatakan, oh ini bintik-bintik ini gampang, nanti di oprek sedikit beres, sekalian ada mata DE sedikit, nanti sekalian dioprek. Pada saat hari kejadian dia mau dioprek, saya juga mengalami satu kejadian, yaitu operasi mata. Dia operasi mata, saya operasi mata. Dan pada saat itu ikannya mati sebelum saya operasi. Dan sampai saya selesai operasi, itu nggak ada yang kasih tahu sama saya bahwasanya ikannya mati. Memang ikannya mati kalau kita pikirkan banyak faktornya ya. Bisa terdiri dari faktor mungkin waktu itu diduga karena jebolnya heater. Heater itu ternyata tidak jalan, padahal baru. Waktu itu heaternya baru, tidak jalan gitu loh, otomatisnya, sehingga airnya panasnya sampai panas sekali. Nah, setelah dia mati, sampai saya sembuh dari operasi mata itu, baru ketahuan itu ikannya mati. Karena nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang berani kasih tahu. Di mana mereka tahu itu ikan kesayangan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini unik. Nah, dari situ akhirnya saya bokambuan lah istilahnya, nggak puas. Saya mau cari lagi Itiaulung lagi, karena Itiaulung itu saya anggap istimewa. Dan kenapa ikan saya itu banyak rata-rata Itiaulungnya, karena saya seneng, jarang ada nggak gampang lah dicari. Mungkin 100 ekor dapat satu, bahkan atau 1000 ekor dapat satu. Situlah awalnya, begitu Koko Wendy. Nah, kemudian ada kejadian lagi setelah saya masuk, 18 ekor lagi ikan tersebut. Kejadian sama juga, saya jatuh dari megatank. Kebetulan saya juga ada megatank. Dan kelihatannya sih harusnya waktu itu udah gawat jatuhnya. Tapi anehnya saya nggak apa-apa, karena kaki saya napak di tanah. Jadi seperti orang jatuh tapi kakinya napak di tanah dan diam di tempat. Lalu ikannya juga mati. Ikan di megatank gitu? Bukan, yang di akuarium. Oke. Nah, ikan di akuarium itu pecah. Tiba-tiba pecah? Tiba-tiba pecah bawahnya. Bawahnya pecah, pagi-pagi kita lihat ya udah habis, udah. Dan kebetulan saya masih simpen videonya. Oh iya? Masih ada video waktu dia mati itu. Bangkainya masih kelihatan waktu itu. Dan ukurannya juga sudah lumayan, ukuran sekitar 42 cm itu diukur. Nah itu. Lalu kejadian lagi istriku jatuh dari kamar mandi. Nah itu juga ikannya mati. Jadi di situ mungkin karena apa, faktor kebetulan ataupun faktor kepercayaan, ya kita tergantung siapa yang melihat. Padahal itu tertutup rapat. Saya pakai jaring HDPE, ya kan, dijebol sama dia. Tapi ketika kita buka jaring HDPE yang dia jebol itu, lubangnya cuma segini, nggak lebih lebar daripada ini, tapi ikan bisa keluar. Nah, coba bagaimana caranya? Ukurannya ikan berapa? Ukurannya mungkin sekitar 40-an juga. Wow. 40-an juga. Dan belum lama kejadiannya. Semua ini kejadian yang belum lama. Dimana saya
men-setting ini, men-setting akuarium, men-setting megatank ini juga belum lama, seperti kamu tahu. Lalu di kantor juga ada banyak juga akuarium, di situ juga baru kan semua. Nah, jadi ya nasib lah. Lobangnya cuma segini, mungkin nggak lebih daripada 3 cm, tapi bisa molos keluar. Dan semua orang aneh, termasuk yang ngurus ikan saya juga merasa aneh, kok bisa keluar gitu. Aneh sekali gitu. Tapi saya percaya memang ikan ini bisa menolak bala mungkin ya, kalau saya sebut. Dimana banyak sekali orang juga mengatakan itu. Kejadian-kejadian aneh apabila ada ikan mati, kemudian dia lepas dari mara bahaya. Gak sedikit kita dengar itu sih, sudah terlalu banyak. Jadi kejadian-kejadian ini tergantung sih siapa yang melihat, siapa yang merasakan. Saya nggak meminta agar dan mengatakan ini begini begitu tahayul yang enggak. Dimana ya tahu juga ya orang kita juga mengatakan, suku kita itu mengatakan ikan ini kan ikan dewa ya. Makanya disebutnya lunggi. Itu maksudnya ya ikan naga lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Koko Benson ya sudah bersedia ya dan mengizinkan kita ini berkunjung ya. Sesi Koko, sesi ya. Yo. Oke, nah, buat teman-teman semuanya sampai jumpa. Salam satu hobi. Mantap.